Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang budaya organisasi. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Arvigo Yahya. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi merupakan suatu karakteristik yang ada pada sebuah organisasi dan menjadi pedoman organisasi tersebut, sehingga membedakannya dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi adalah karakteristik organisasi dan bukan dilihat dari setiap individu atau setiap anggotanya. Bila organisasi ini disamakan dengan manusia atau individu, maka budaya organisasi adalah personalitas atau kepribadian organisasi. Pengertian budaya organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Susanto, budaya organisasi menurut Susanto adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan, sehingga masing-masing anggota organisasi harus memahami nilai-nilai yang ada dan sebagaimana mereka harus bertingkah laku atau berperilaku. Yang kedua, menurut Robbins, budaya organisasi menurut Robbins adalah suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan yang lain. Yang ketiga, menurut Gareth R. Jones, definisi budaya menurut Gareth R. Jones adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi, suatu sistem makna bersama. Ciri-ciri budaya organisasi. Sam Deep dan Lile Sussman dalam Siswanto dan Sucipto 2008-147 mengklasifikasi 11 ciri budaya perusahaan yang unggul. Di sini saya akan menjelaskan 4 saja. Yang pertama, keyakinan yang tidak tergoyahkan bahwa manusia adalah sumber daya perusahaan yang paling penting. Dukungan dari kewirausahaan intern menghargai karyawan yang membantu perusahaan yang tercapai misinya. Pengendalian yang lebih didasarkan pada loyalitas dan komitmen ketimbang pada aturan dan kepatuhan. Komitmen pada karyawan terhadap tujuan lebih tinggi ketimbang komitmen mereka terhadap tujuan kelompok pribadi. Fungsi budaya organisasi. Yang pertama, menambahkan rasa kepemilikan dan menaikkan loyalitas karyawan dalam perusahaan. Yang kedua, digunakan sebagai alat untuk mengorganisasikan anggota. Yang ketiga, memperkuat nilai organisasi. Yang keempat, sebagai mekanisme untuk mengontrol perilaku di dalam lingkungan kerja. Yang kelima, mendorong semua struktur untuk meningkatkan kinerja baik, itu untuk jangka pendek atau jangka panjang. Yang keenam, budaya organisasi juga berfungsi sebagai penentu arah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazila Fitria. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazila Fitria, nomor absen 26. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis budaya organisasi, proses budaya organisasi, dan unsur budaya organisasi. Baiklah, yang pertama, jenis-jenis budaya organisasi. Jenis yang pertama yaitu Open and Participative Culture, di mana budaya organisasi ini ditandai dengan pencapaian tujuan output yang tinggi dengan didukung adanya rasa percaya pada bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang suportif dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara tim, adanya otonomi pekerja, dan berbagi informasi. Yang kedua yaitu Closed and Autocrative Culture. Budaya organisasi ini ditandai dengan pencapaian tujuan output yang tinggi, namun pencapaian tersebut
proses-proses yang terjadi dalam pembentukan budaya organisasi. Yang pertama yaitu kontak budaya, di mana terjadinya kontak antara dua budaya berbeda atau lebih. Yang kedua, benturan budaya, di mana terjadinya pertemuan antara dua budaya atau lebih. Yang ketiga, penggalian budaya, di mana saling mencari tahu tentang budaya lainnya. Pembentukan budaya tidak dapat dilakukan dalam waktu yang sekejap, namun memerlukan waktu dan bahkan biaya yang tidak sedikit untuk dapat menerima nilai-nilai baru dalam organisasi. Yang selanjutnya yaitu unsur budaya organisasi. Unsur-unsurnya yaitu pemimpin, asumsi dasar, seperangkat nilai dan kepercayaan diri yang dipercayai, panduan menyelesaikan masalah, berbagai nilai, pewarisan, acuan tingkah laku, citra dan brand yang khas atau khusus, dan yang terakhir kesesuaian. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ade Wiradito. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Wiradito dari kelompok 8. Ingin menjelaskan beberapa manfaat budaya organisasi dikemukakan oleh Robin tahun 1993 dalam Sutrisno 2010/2028 sebagai berikut. Pertama, mengatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Kedua, menimbulkan rasa memiliki identitas bagi para anggota organisasi. Ketiga, mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu. Keempat, menjaga stabilitas organisasi. Selanjutnya, karakteristik budaya organisasi. Pertama, innovation and risk taking adalah tingkatan yang mana para pekerja didorong untuk menjadi inovatif dan mengambil risiko. Yang kedua, attention to detail. Pada pekerja diharapkan menunjukkan ketetapan, analisis dan perhatian pada hal secara detail. Yang ketiga, outcome orientation, yang mana manajemen memfokuskan pada hasil atau keuntungan atau manfaat yang tidak hanya sekedar teknik dan proses untuk memperoleh manfaat tersebut. Yang keempat, people orientation, yang mana keputusan manajemen untuk mempertimbangkan pengaruh manfaat pada organisasi dalam organisasi, pada pengaruh manfaat pada orang dalam organisasi. Yang kelima, team orientation, yang mana aktivitas kerja dalam organisasi berdasarkan tim daripada individual. Yang keenam, aggressiveness, yang mana orang cenderung lebih agresif dan kompetitif daripada easygoing atau santai. Terakhir, stability, yang mana aktivitas organisasi ini menekankan kepada menjaga quo sebagai lawan daripada perkembangan. Selanjutnya ada di sini faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Menurut Toshihiro Carroll, seperti yang dikutip oleh Munandar 2001/264, budaya organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, pengaruh umum dari luar yang luas, mencakup faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat dikendalikan oleh organisasi. Yang kedua, pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas, misalnya kesopan santunan dan kebersihan. Yang ketiga, faktor-faktor yang spesifik dari organisasi. Organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam mengatasi baik masalah eksternal maupun internal, organisasi akan mendapatkan penyelesaian-penyelesaian yang berhasil. Keberhasilan mengatasi berbagai masalah tersebut merupakan dasar tumbuhnya budaya organisasi. Sekian dari saya untuk menutup presentasi ini. Bila ada salah pengucapan atau salah dimana mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.